Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 31 Juli 2022. TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Satpol PP Kabupaten Cirebon menggelar razia pada peringatan malam Tahun Baru Islam. Ratusan pengunjung objek wisata di Subang terjaring razia vaksin. Ribuan warga Ciamis menggelar pawai ta'aruf peringati Tahun Baru Islam. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, saudara kami yang mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal karena pandemi COVID-19 belum usai. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengamankan belasan pasangan bukan suami istri yang tengah kencan di dalam kamar hotel. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan situasi kondusif di malam pergantian Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Razia yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Cirebon ini menyasar sejumlah kamar hotel dan kos di kawasan Gronggong, Cirebon. Dari hasil razia, petugas menjaring belasan pasangan bukan suami istri tengah asik kencan di dalam kamar. Mereka yang tidak bisa menunjukkan identitas diri sebagai pasangan yang sah langsung digelandang ke Mako Satpol PP untuk didata dan dimintai keterangan. Selain itu, petugas juga turut menyita barang bukti alat kontrasepsi dan pil KB dari kamar hotel. Razia ini digelar untuk menciptakan situasi kondusif pada peringatan Tahun Baru 1444 Hijriah. Dan cipta kondisi malam Tahun Baru Hijriah ya, berkenaan dengan upaya untuk mempersempit ruang gerak tindak asusila dan penyakit masyarakat. Tadi kita ke beberapa titik, baik pemondokan, kos-kosan ataupun penginapan yang menjamur, apalagi sekarang trennya adalah kos-kosan harian. Petugas juga memfokuskan razia prostitusi online yang marak di Kabupaten Cirebon. Razia serupa akan terus diintensifkan agar tercipta situasi Kamtibmas yang lebih aman. Dari Cirebon, kontributor TVRI Jawa Barat Makmur Hamdallah melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ratusan pengunjung objek wisata di Kabupaten Subang, Jawa Barat terjaring razia vaksinasi yang digelar jajaran kepolisian Resor Subang. Razia vaksinasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengejar capaian target vaksinasi 50%. Subang, Jawa Barat menggelar razia vaksin ketiga atau booster dengan sasaran para pengunjung wisata di sejumlah objek wisata di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Razia ini dilakukan untuk memastikan warga yang beraktivitas di lokasi wisata di Kabupaten Subang sudah divaksinasi booster. Satu persatu pengunjung yang akan masuk diperiksa kartu vaksin maupun aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan pengunjung di lokasi wisata sudah divaksin booster. Dalam razia vaksin ini, ratusan pengunjung yang terjaring diarahkan ke gerai vaksinasi untuk mengikuti vaksinasi booster sebelum menikmati liburan di lokasi wisata. Kabupaten Subang melaksanakan kegiatan vaksin di daerah di tempat-tempat wisata. Kami dari manajemen saya mengucapkan terima kasih atas program yang dijalankan yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya di Polres Subang dan juga Pemda Subang. Selain mewajibkan pengunjung sudah divaksin, pengelola objek wisata juga mewajibkan pengunjung untuk tetap taat protokol kesehatan saat di dalam lokasi wisata. Demikian Hadi Ramadhani, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sejumlah informasi mengenai Tahun Baru Islam 1444 Hijriah akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Ribuan warga ikuti pawai ta'aruf di Tahun Baru Hijriah. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, yang bisa Anda saksikan pula melalui live streaming YouTube channel TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, ratusan warga dan puluhan anak-anak yatim serta para santri di Banjar, Jawa Barat, pawai obor berkeliling kampung. Ratusan peserta pawai obor seluruhnya berkumpul di rumah tokoh ulama setempat untuk start pawai. Puluhan anak-anak yatim piatu, santri, serta bersama ratusan warga di kota Banjar, Jawa Barat menggelar doa bersama untuk menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Usai doa bersama, warga bersama anak yatim piatu langsung berpawai obor keliling kampung. Pawai yang melibatkan anak yatim, santri, dan ratusan warga dikawal oleh petugas TNI, Polri, serta mobil ambulans. Masyarakat dan termasuk anak didik PAUD, DTA, DPW, kita masyarakat selalu merayakan dengan cara-cara pawai obor. Usai pawai obor keliling kampung, anak yatim piatu diberi santunan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat. Dari Banjar, Jawa Barat, kontributor TVRI Jawa Barat, Entang Saifur Rahman, melaporkan. Sementara itu, Saudara, ribuan massa dari setiap perwakilan kecamatan di Kabupaten Ciamis memadati alun-alun Kabupaten Ciamis untuk mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru 1444 Hijriah. Meskipun terik panas, tak menyurutkan semangat para ibu-ibu, lansia, dan anak-anak yang tergabung dalam pengajian serta siswa DTA untuk turut dalam pawai tersebut. Peserta mengendarai kendaraan roda 2, mobil bak terbuka, truk, odong-odong, bahkan melaksanakan long march. Bupati Ciamis Haji Herdiat mengapresiasi para peserta yang membludak mengikuti pawai sebagai upaya ukhuwah Islamiyah dan cinta akan silaturahmi. Ini sebagai wujud kebersamaan umat muslim dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Kemeriahan menyambut Tahun Baru Hijriah juga terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Ciamis dengan melaksanakan pawai ta'aruf serta melaksanakan pawai obor di malam hari. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, ribuan warga Puncak Bogor, Jawa Barat menyambut malam 1 Muharram dengan menggelar long march dari Simpangan Gadok menuju kawasan Puncak Bogor sambil bersolawat. Ribuan warga Puncak Bogor, Jawa Barat, Jumat malam tumpah ruah menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ribuan warga ini disambut warga yang berada di pinggir jalan dan mereka bersolawat dengan long march hingga kawasan Puncak Bogor. Warga di sepanjang jalan raya Puncak sudah menunggu rombongan karnaval yang berangkat dari Gadog, Ciawi dan disambut di setiap jalan. Adalah acara tahunan warga Puncak yang dimana ini untuk merayakan malam Tahun Baru Hijriah, yang dimana ini adalah sebagai simbol kekompakan kita sebagai warga Puncak, dan tujuannya itu kita meminta
agar seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di warga Puncak ini, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tradisi karnaval menyambut tahun baru Islam rutin sering digelar warga Puncak yang melibatkan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Cisarua. Demikian kontributor TVRI Jawa Barat Saiful Hardi melaporkan. Beragam informasi akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Bank Mandiri resmikan 241 Smart Branch by Mandiri. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, ratusan Smart Branch by Mandiri resmi diluncurkan Bank Mandiri secara serentak di seluruh Indonesia. Transformasi digital ini merupakan upaya Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air. Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan meresmikan 241 Smart Branch by Mandiri yang tersebar di 89 kota kabupaten dan 29 provinsi secara serentak di seluruh Indonesia pada Jumat 29 Juli 2022. Inovasi Smart Branch by Mandiri yang kali ini diluncurkan setelah mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi kepada nasabah atau customer centric. Regional Operation Head Bank Mandiri Region 6 Jawa 1, Beni Setiawan mengatakan, melalui fitur-fitur ini, nasabah yang datang ke Smart Branch by Mandiri akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, dan handal dengan dukungan digital teknologi. Meluncurkan 241 Smart Branch secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan juga dengan upaya optimalisasi jaringan Bank Mandiri agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah termasuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Smart Branch by Mandiri didesain untuk dapat mengakomodir kebutuhan nasabah berdasarkan tingkat adopsi digital dengan menghadirkan proses layanan yang terintegrasi dengan digital channel dan self-service machine. Selain itu, nasabah yang memerlukan konsultasi produk dan layanan lainnya juga dapat langsung dibantu oleh general banker yang bertugas. Kedepannya, Bank Mandiri secara proaktif akan memonitor dan menyesuaikan kebutuhan layanan keuangan bagi nasabahnya, antara lain dengan mengintegrasikan sistem perbankan Bank Mandiri dengan perusahaan anak dalam rangka memperluas cakupan bisnis dan layanan keuangan. Beni menjelaskan bahwa langkah transformasi digital ini juga merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong literasi keuangan digital di tanah air. Untuk itu, transformasi Smart Branch by Mandiri akan hadir dalam 3 tipe, antara lain Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch. Untuk itu, kehadiran Smart Branch yang tersebar di seluruh wilayah operasional Bank Mandiri memungkinkan fleksibilitas dan kecepatan layanan untuk nasabah, seperti kemudahan nasabah dalam mengakses produk-produk keuangan Bank Mandiri Group yang terintegrasi. Beni menambahkan, khusus di Jawa Barat sendiri saat ini telah tersebar sebanyak 17 Smart Branch yang terdiri dari 15 Smart Branch di area Bandung Raya, 1 Smart Branch di Tasikmalaya, dan 1 Smart Branch di Cirebon. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Saudara, sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya peran organisasi mahasiswa Sunda Bangun Jawa Barat. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, sebagai organisasi kader mahasiswa Sunda dalam mencetak calon pemimpin bangsa di berbagai bidang pembangunan, organisasi Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas Jawa Barat akan terus meningkatkan peran dan fungsinya memasuki usia ke-65 tahun di tahun 2022. Dalam menghadapi beragam persoalan era globalisasi saat ini, keberadaan organisasi Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas Jawa Barat yang kini berusia 65 tahun akan terus meningkatkan peran dan fungsinya sebagai organisasi kader mahasiswa Sunda dalam mencetak calon pemimpin bangsa di berbagai bidang pembangunan. Hal itu dikemukakan Sesepuh Kadamas Wilayah Bandung Raya, Haji Salih Iskandar, dalam kegiatan silaturahmi pengurus dan anggota Kadamas dalam menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun di Bandung. Dikatakan, kompleksitas persoalan yang terjadi di era global akan disikapi jajaran Kadamas dengan menjaga dan mempertahankan ideologi bangsa, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Damas harus mau berinovasi. Nah, cara kemerdekaan kita dengan dimeriahkan sekarang ini adalah dari alumni untuk bangsa Indonesia, dari alumni untuk warga Jawa Barat. Damas tetap memegang akur menjaga lembur, artinya siapapun yang berada di Jawa Barat itu harus dijunjung tanahnya, kemudian juga budayanya. Kegiatan silaturahmi Kadamas Jawa Barat yang berlangsung di Aula Gedung Sate Bandung dan dihadiri ratusan pengurus dan anggota Kadamas ini diisi dengan kegiatan bazar yang diikuti sebanyak 29 stand serta lomba rampak sekar yang diikuti 4 peserta. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Berbagai elemen masyarakat mengadakan berbagai kegiatan dengan tujuan menghibur masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan lomba lagu pahlawan yang diikuti oleh kalangan ibu-ibu. Geliat masyarakat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 kembali ramai setelah menurunnya angka COVID-19. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan berbagai lomba agar perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 lebih semarak dan bisa menghibur masyarakat. Salah satunya dilakukan wanita FKPPI Jawa Barat dengan mengadakan lomba lagu perjuangan yang diikuti oleh kalangan ibu-ibu. Anggota DPD RI, Eni Sumarni, menyatakan lagu perjuangan dapat memberikan semangat kepada generasi muda untuk berkiprah ke arah yang positif dalam mengisi pembangunan. Jadi pertama saya sangat apresiasi jadi yang dilakukan oleh wanita FKPPI dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-77. Nah, ini satu step lebih maju, mereka mengadakan lomba lagu-lagu perjuangan atau lagu daerah ya. Nah, di mana ini kita apresiasi sebagai satu ide yang bagus ya untuk mengingatkan masa-masa perjuangan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ya tentu kita sama mengapresiasi ya ke wanita FKPI Jawa Barat yang sudah menginspirasi karena sudah satu langkah di depan memberikan teladan, memberikan contoh, apalagi yang tampil ini orang-orang tua. Jadi buat kita yang muda-muda ini menjadi penyemangat gitu. Masa kita nggak bisa gitu. Dalam lomba lagu perjuangan, tampak peserta antusias membawakan berbagai lagu perjuangan yang dinilai oleh tim juri. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Saudara, puluhan anak-anak sekolah dasar se-Bandung Raya mengikuti Smiling West Java Children's Miracle, merupakan pameran tahunan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Anak Nasional. Puluhan anak-anak SD se-Bandung Raya ini mengikuti serangkaian kegiatan seperti face painting, menggambar bersama, hingga art workshop. Kegiatan ini kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan Pilar Art Club yang dilaksanakan selama sepekan mulai Sabtu 23 Juli 2022 hingga 30 Juli 2022. Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Provinsi Jawa Barat, Chandra Wulan, mengatakan kegiatan ini bertujuan agar anak-anak Jawa Barat memiliki ruang kreasi. Anak-anak Jawa Barat memiliki ruang kreasi dan ruang ekspresi untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, tidak hanya main handphone ataupun kegiatan secara online.
Sementara itu, perwakilan dari Pilar Art Club, Zikri Rediansyah, mengatakan para anak-anak diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi pada kegiatan ini. Sebenarnya kita menyediakan ruang yang sangat terbuka buat anak-anak berkreativitas, menyalurkan imajinasinya jadi sebuah bentuk karya seni rupa ya. Sangat terbuka, pokoknya kita membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak berkreasi di sini. Pada kegiatan ini tak hanya anak, para orang tua pun mendapatkan pembekalan materi dari acara seminar seputar parenting. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Sorotan Jawa Barat hari ini akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, berbagai berita dan informasi seputar Jawa Barat yang menjadi topik hangat setiap harinya selama sepekan terakhir dari kanal Berita Jawa Barat hari ini, edisi 25 Juli hingga 31 Juli 2022 akan kami rangkum dalam sorotan Jawa Barat hari ini sepekan. Berikut kita ikuti laporannya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi kediaman korban kecelakaan maut yang melibatkan truk BBM PT Pertamina di CBD Cibubur pada hari Senin 25 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bantuan kepada Ismawati bersama adiknya Siti Rahmawati, anak korban kecelakaan maut Yusuf Pratna dan Wani, serta memberikan bantuan kepada Kurwanto, pengamen berbaju Iron Man yang berani menolong korban kecelakaan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok, sekaligus melihat langsung implementasi program digitalisasi pasar rakyat bersama salah satu e-commerce di Pasar Modern Cicalengka, Kabupaten Bandung, Selasa 26 Juli 2022. Zulkifli Hasan mengatakan digitalisasi pasar yang bekerja sama dengan salah satu e-commerce ini dinilai sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang sudah serba online. Pada Rabu 27 Juli 2022, aksi penggerebekan yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2PMI bersama Polres Karawang di sebuah lokasi penampungan pekerja migran ilegal di Karawang, Jawa Barat dijadikan topik hangat berita TVRI Jawa Barat hari ini. Sebuah rumah tinggal milik NN di Kampung Mekarsari, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, dijadikan tempat penampungan bagi para pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal untuk menjadi asisten rumah tangga. Lokasi penampungan pekerja migran ini milik PT Nahdi, salah satu penyalur tenaga kerja ilegal yang berdomisili di Jakarta. Dalam penggerebekan, sebanyak 46 pekerja migran yang berasal dari berbagai daerah berhasil diselamatkan petugas. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengajak masyarakat, khususnya di Tasikmalaya, ikut vaksinasi seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat pada 28 Juli 2022. Dikatakan meski capaian vaksinasi di Jawa Barat cukup tinggi, namun saat ini di Jawa Barat penambahan COVID-19 masih tinggi yang mencapai hampir 1.200 pasien. Kapolda Jawa Barat berharap dengan upaya pencegahan COVID-19 melalui vaksinasi ini bisa lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian beberapa peristiwa dan informasi yang terjadi di Jawa Barat yang dirangkum dalam sorotan Jawa Barat hari ini, edisi 25 Juli hingga 31 Juli 2022. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Pemerintah kota meminta kebun binatang Bandung berhenti beroperasi. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna mengklaim lahan kebun binatang Bandung merupakan aset pemerintah. Untuk itu ia meminta pengelola kebun binatang Bandung berhenti beroperasi dan segera membayar tunggakan sewa sebesar 13,5 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna menanggapi polemik atas aset kepemilikan lahan kebun binatang. Dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Emma meyakini jika lahan kebun binatang merupakan aset pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, Yayasan Kebun Binatang harus segera membayar tunggakan sewa lahan sejak tahun 2008 sebesar 13,5 miliar rupiah. Terlebih masalah penagihan sewa lahan merupakan masalah terpisah yang tidak ada korelasinya dengan kasus yang sedang berjalan. Saya pikir ini memang keniscayaan, Pak. Jadi gini, dalam perkara hukum ini tidak ada korelasi antara Yayasan Kebun Binatang Marga Satwa dengan Pemda. Ya, yang ada itu adalah dengan siapa namanya Stephen siapa. Nah, kita mah hubungan persoalan hukum dengan mereka. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Kota Bandung, Kebun Binatang Bandung disewa dari pemerintah kota sejak tahun 1970 sampai 2007 dan sejak 2008 hingga kini tak dibayarkan. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara cabang olahraga dayung Kabupaten Bandung optimis mampu merebut 8 medali emas pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jabar ke-14 bulan November 2022. Bertindak sebagai tuan rumah cabur dayung Porprov 14 Jabar, tim dayung Kabupaten Bandung optimis mampu menyumbangkan minimal 8 medali emas. Pelatih dayung Kabupaten Bandung, Dian Hermawan, mengatakan tim dayung Kabupaten Bandung saat ini tengah digojlok kemampuannya di situ Cileunca, Pangalengan. Tim dayung diperkuat oleh 53 orang atlet dengan komposisi gabungan atlet senior dan junior, serta 12 orang pelatih. Peluang untuk meraih lebih dari 8 medali emas masih terbuka lebar, asalkan didukung oleh peralatan yang memadai. Kalau dilihat dari hasil Praporda kemarin itu, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan kemarin itu belum ikut Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor kebetulan atletnya yang di pelatnas nggak ikut, jadi mungkin itu rival terbaru kita. Pada ajang Porprov Jabar ke-14 tahun 2022, cabur dayung mempertandingkan 46 nomor pertandingan yang terdiri dari kategori kano, rowing, tradisional boat, dan kano slalom. Demikian Ahmad Yudha Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Jawa Barat hari ini. Akhir kata, saya Frederico Sinetria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.